Shalom, adik-adik sekolah minggu GKJ Bekonang. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita pujikan Happy Ya. Sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Mari saya antarkan. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah menuntun kami untuk kami ibadah sekolah minggu hari ini ya Bapak. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuntun hati kami ya Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, anak-Mu berdoa dan ucap syukur halia. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu di hari ini, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Berindah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan kita memujikan pujian firman-Mu kita bagi kaki. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum itu kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya layankan.
Segala pujian syukur dan terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau berfirman kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin dibangun dan dikuatkan di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita mau dengarkan dari bacaan Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8, kemudian dilanjutkan dari ayat 17 sampai dengan 28. Yang demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagia setiap kita yang saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan dan dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Nah, adik-adik, saya punya sebuah cerita. Ya, kalau dari firman Tuhan ini mengenai Yohanes Pembaptis, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Nah, saya ada sebuah cerita. Ada seorang anak sekolah minggu, ya, anak sekolah minggu. Dia hari itu lagi seneng banget, lagi happy banget. Karena ternyata pada hari itu sedang ulang tahun. Ya, dia mendapatkan janji kalau nanti setelah pulang sekolah minggu akan disediakan kado yang sangat menarik gitu. Jadi dia dijanjikan. Karena itu anak ini semangat sekali sekolah minggu. Anak ini namanya Caleb. Ya, namanya Caleb. Dia semangat sekolah minggu dan kemudian setelah selesai sekolah minggu dia bersepeda, kemudian berjalan, dia ngenjot kenceng banget, ya, kenceng banget, dan hampir saja menabrak tetangganya, ya, hampir nabrak kemudian tidak, begitu, berhenti, wah, maaf, saya terburu-buru, begitu. Jadi saking senangnya dia sampai ya kurang waspada. Akhirnya dia lanjut lebih berhati-hati. Nah, singkat cerita, dia sampai di rumah. Sampai di rumah, apa yang dilakukan? Si Caleb ini tanpa buka baju, tanpa mengganti pakaiannya dulu, tanpa cuci tangan, cuci kaki, ya, dia langsung mencari kadonya di mana, begitu. Kadonya di mana? Nah, ternyata di rumah itu ada pohon Natal, ya. Pohon Natal, pohon cemara yang sudah dihiasi macam-macam perhiasan, dan itu di bawahnya ada sebuah kotak kado ternyata. Nah, benar,
Saat itu saking dia senangnya, akhirnya dia langsung lari ke kado itu dan dia berusaha membuka. Langsung diambil, kemudian dibuka. Ternyata ada ibu di rumah. Ada ibunya yang ada di rumah. Caleb, ayo, itu apa? Kamu sedang ngapain itu? Kamu dari sekolah minggu harusnya ganti pakaian dulu. Kamu harusnya dibersihkan dulu kakinya. Ayo sana dulu. Ini Bu, ini baru sibuk ini. Aku pengen buka kado ini. Aku penasaran ini, gitu. Ya, tapi dia berpikir juga, oh iya ya, dari luar aku harusnya ganti pakaian dulu. Aku harus ganti seragam dulu, harus ganti pakaian biasa dulu. Ya, harus juga cuci dulu supaya bersih. Apalagi ini musim-musim corona. Hati-hati lo ya. Nah, adik-adik, setelah itu benar. Dia akhirnya masuk ke kamar, tidak melanjutkan untuk membuka kadonya. Masuk ke kamar dan akhirnya dia ganti pakaian. Dia juga langsung cuci tangan, cuci kaki supaya bersih. Setelah itu, betul, dia kembali lagi datang ke tempat itu lagi. Dia melanjutkan membuka kadonya. Wah, ini pasti ini menyenangkan banget. Karena ini ada kado ulang tahunku. Iya. Betul adik, dibuka. Dan akhirnya benar, dia mendapatkan hadiah berupa pesawat terbang mainan. Wah, ini dia. Ini hadiah yang aku tunggu-tunggu. Ini hadiah yang menyenangkan. Ini adalah ulang tahun yang spesial buat aku. Senang banget si Caleb, adik-adik. Senang banget. Dia main ke sana kemari. Wah, dimain-mainkannya pesawat itu, ya. Dimain-mainkan. Dan akhirnya si ibu Caleb, ibu mau tilik dulu. Ini Pak De Santoso sedang sakit, ya. Pak De Santoso sedang sakit. Jadi ibu mau tilik dulu. Kamu di rumah baik-baik lo ya. Nanti bapak sebentar lagi pulang kok dari gereja, ya. Siap Bu, ya. Aku mau main-main pesawat ini. Aku di rumah, aku tidak akan kemana-mana. Ya, bener adik-adik. Jadi dia bermain pesawatnya itu karena baru. Biasa, mainan baru pasti menyenangkan, ya, pasti menyenangkan. Dia main ke sana kemari, dilempar ke sana kemudian bisa gerak sendiri dan saking senangnya dia agak ceroboh adik-adik. Dia ceroboh, dia lari ke sana sambil mainkan pesawatnya dan akhirnya dia menabrak meja. Yang terjadi apa? Loh, dia aduh biung, sakit. Ya, sakit. Terlebih dari itu adik-adik, bukan hanya dia yang sakit, tetapi ada bunyi krompiang. Aduh, ini apa ini? Ternyata vas bunganya pecah. Wah, ini si Caleb bingung. Aduh, ini udah sakit, vas bunganya pecah. Aku harus bagaimana ini? Dia takut adik-adik. Takut kalau nanti dimarahin sama orang tuanya. Ya, dia takut sekali. Dan ini pokoknya harus dibersihkan, harus orang tua jangan sampai tahu. Bener adik. Dia langsung ngambil sapu, ambil cikrak, kemudian dibersihkan, disembunyikan di belakang rumah. Pecahan-pecahan vas bunga dari keramik itu disembunyikan di belakang rumah. Tidak lama berselang, ayahnya pulang. Ayahnya pulang agak kaget, loh, ini ulang tahunnya si Caleb. Caleb kok sepertinya kok diem saja. Caleb ketakutan adik-adik. Dia ketakutan adik-adik. Ini gimana ya nanti kalau ketahuan? Dia takut adik-adik. Dan kamu tidak apa-apa Caleb? Tidak ada apa-apa kok. Saya nggak apa-apa. Nah, setelah beberapa waktu ternyata ayahnya itu juga bersih-bersih adik-adik sampai ke belakang rumah. Dan kaget, loh, ini kok kayak vas bunga yang di ruang tamu ya? Ternyata vas bunga yang pecah itu ditemukan oleh ayahnya, oleh bapaknya tadi. Nah, kemudian adik-adik, ayahnya datang ke ruang tamu. Caleb, kok di belakang ada vas bunga ya? Kok di sini vas bunganya nggak ada ya? Siapa yang memecahkan ya kira-kira ya? Ditanyain adik-adik, ditanyain. Caleb dengan rasa takut, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu.
Jadi dia takut kalau ayahnya marah. Bener nggak tahu? Iya nggak tahu. Bukan kamu yang melakukan. Oh, bukan. Ya, dia ketakutan adik-adik. Dia takut kalau ayahnya nanti marah. Caleb, coba sini. Dekat sama ayah sini. Ya, dekat, kemudian duduk di atas sofa kedua. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari berbohong loh. Ternyata adik-adik, ayahnya itu tahu. Ayahnya tahu. Ya. Kenapa? Si Caleb itu merasa ketakutan. Ya, di hari ulang tahun kok masa ketakutan, ya kan? Jadi ayahnya menegur, Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin itu berbohong loh. Ya. Dan kalau orang berbohong itu seperti orang yang sedang membangun jembatan yang sangat panjang, yang nantinya bisa dilewati banyak orang. Nah, kalau berbohong itu berarti sama dengan kita merubuhkan jembatan yang sudah kita bangun. Nah, kalau jembatan itu sudah kita bangun, artinya tidak bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Artinya apa? Relasinya akan terputus. Orang tidak bisa percaya lagi kepada kita kalau kita nggak jujur. Nah, tak tanya sekali lagi ya, tahu nggak siapa yang memecahkan vas bunga? Dengan takut adik, dia bicara adik. Iya, tadi aku main-main dengan pesawat mainan yang baru dan nabrak meja dan akhirnya vas bunganya pecah. Maaf ya, aku minta maaf banget, tidak sengaja. Ya, si ayah marah nggak adik? Ternyata nggak marah, tetapi dia langsung menepuk. Nah, begitu dia nepuk punggungnya adik. Nah, begitu. Jadi anak Tuhan tuh tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh berbohong, harus jujur, ya, harus jujur. Nah, jangan khawatir, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga supaya kita bisa menjadi saksi yang baik. Jangan suka membicarakan hal-hal yang bohong, hal-hal yang tidak jujur kepada orang lain. Nah, nanti ibu juga akan pulang. Kamu mau kan juga jujur sama ibu? Iya ayah, nggak apa-apa. Aku akan jujur apa adanya. Nah, si Caleb merasa tenang karena bisa mengutarakan, menyampaikan kebenaran. Jadi tidak ada ganjalan dalam hatinya. Nah, cerita ini adik-adik, si Caleb ini dia mendapatkan pelajaran yang berharga. Dia berani menjadi orang yang jujur, mau menjadi orang yang jujur. Ya, meskipun dia melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahan dan dia mengatakan apa yang sebenarnya kepada orang tuanya. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes ini. Yohanes ini membaptis banyak orang adik-adik. Yohanes membaptis, ya, supaya orang itu semuanya bertobat. Ada orang yang bertanya, ya, ada orang yang bertanya. Jadi ada seorang utusan, ada orang utusan dari orang Yahudi, ya, sebenarnya menanyakan, Yohanes ini sebenarnya siapa? Yohanes Pembaptis ini. Bisa saja Yohanes Pembaptis ini mengaku, oh aku ini Mesias, aku ini juru selamat, bisa saja. Dan orang-orang mungkin banyak yang percaya karena saat itu dia menyuarakan suara supaya orang bertobat, ya, semuanya mungkin percaya. Tetapi Yohanes tidak mengaku sebagai Mesias. Dia menyatakan kebenarannya. Dia jujur dengan dirinya sendiri dan dia jujur kepada orang lain juga, ya. Dia jujur kepada semua orang. Aku ini utusan. Aku ini yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Aku ini yang mempersiapkan jalan untuk sang juru selamat, yaitu sang Mesias. Jadi Yohanes Pembaptis ini jujur dengan dirinya sendiri. Dia tidak berbohong, ya. Dia itu hanya utusan dan nanti akan ada juru selamat yang akan datang. Membuka tali kasutnya pun tidak layak bagi dia, ya. Seperti di Yohanes 1 ayat 7, ya, Yohanes 1 ayat 7. Ini saya bacakan. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia sebagai saksi kedatangan Tuhan Yesus, ya.
bahwa nanti akan ada Mesias. Dia tidak mengaku aku sebagai saya di juru selamat. Tidak. Ini saya ini adalah titisannya Elia. Tidak. Atau saya ini Elia malah begitu. Tidak, adik-adik. Tetapi dia jujur apa adanya. Ya, begitu juga adik-adik semuanya harusnya juga bisa berlaku jujur, berkata apa adanya, ya, jujur kepada orang tua, jujur kepada teman-temannya, supaya apa? Ya, Tuhan berkenan. Ya, Tuhan berkenan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ialah firman ini menguatkan kita untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang bisa membawa terang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sebelum kita berdoa, Dedek, kita mau menyatakan pengakuan iman kita, ya, menyatakan pengakuan iman kita supaya kita boleh semakin dikuatkan dan dikuatkan. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Kita menyatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah menguatkan setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi terang Tuhan, menjadi pelita Tuhan di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk mampu melaksanakan firman ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang jujur, bisa menjaga mulut kami, menyatakan kebenaran Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami, menolong anak-anak-Mu, sehingga boleh juga jujur kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri kegiatan kami hari ini dalam sekolah minggu. Tuhan memberkati kami juga. Mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita panjatkan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami berjanji hari tetap berikan kasih-Mu, benar berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. minggu